Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum ke materi, karena ini materi setelah UAS. Ya, jadi melanjutkan materi setelah UAS, setelah UTS. Maaf ya. Bukan setelah UAS, setelah UAS lebih pasti. Setelah UTS, jadi materi setelah UTS ini tentang IP address ya dalam mata kuliah jaringan komputer. Untuk UTS kemarin gimana pengerjaannya? Mudah atau Sedang, Pak. sedang? Hasilnya yakin nggak? Oke, untuk hasil UTS yang sudah Anda kerjakan itu belum semuanya saya koreksi ya, dan mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan kalian. Karena soalnya juga tidak begitu sulit menurut saya yang sebagai pembuat. Oke, kita lanjutkan untuk materi tentang IP address ya. Di dalam jaringan komputer tentunya perlu IP address atau internet protokol ya, pengalamatan internet protokol yang akan kita bahas ya, yaitu dengan versi 4. Sebelum kita bahas apa sih Pak IP address dalam jaringan komputer, ya sama halnya Anda ketika akan berkomunikasi dengan teman saudara itu tentunya harus tahu ya, berkomunikasi melalui handphone, harus tahu nomor handphone. Ketika Anda mau WhatsApp ke saya deh ya, itu harus tahu dulu nomor saya ya, harus tahu dulu nomor handphone saya gitu kan. Artinya harus ditujukan dulu ya. Perlu di-save atau enggak nomornya? Perlu aja. Kalau Anda mau WA contohnya ya, Anda mau WA ke teman atau ke bapak atau ke saudara, itu nomor yang dituju harus disimpan dulu kan. Nah kemudian kirim pesan. Ketika masuk ke bapak, nah di bapak gak ada namanya tuh ya, gitu kan. Mungkin kalau di Anda namanya misalkan Pak Robi Ganteng misalkan ya. Kalau di saya kan gak ada namanya kan. Ini nomor siapa? Artinya apa? Nomor yang Anda kirim atau pesan yang Anda kirim itu nomornya belum bapak simpan. Gitu. Tapi bisa berkomunikasi. Nah, sama halnya dengan IP address ini. Ya, IP address ini ya Anda harus tahu alamat IP address dari perangkat jaringan. Ya, dari perangkat jaringan yang saling terhubung. Ya. Kemudian contoh yang keduanya yaitu ketika Anda mau mengirimkan paket atau mengirim barang ya ke saudara Anda yang jauh, ya, Anda harus menuliskan apa? Alamat, nomor rumahnya, ya, kemudian ya pokoknya secara lengkap ya, RT RW-nya ya. Nah, sama dengan IP address. Jadi di dalam jaringan komputer harus memasukkan IP address agar bisa berkomunikasi antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, atau bisa berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Ini modulnya nanti saya akan masukkan ke dalam LMS ya. Ini oke. Nah, yang akan kita bahas di sini struktur IP address, kemudian di dalam IP address itu adanya unique cache, block cache dan multi cache, kemudian tipe dari IP address versi 4, kemudian network segmentation, subnetting pada IP address versi 4. Oke. Karena ini akan dibagi dua, ya, nanti di sini akan dibagi dua, artinya tidak akan dijelaskan semua mengenai network segmentation dan subnetting, itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Pertama, struktur IP address. Di dalam struktur IP address itu ada yang dinamakan dengan network dan ada yang dinamakan dengan host.
Untuk network itu IP yang tidak berubah. Ya. Host itu bisa berubah-ubah. Seperti halnya contohnya misalkan alamat rumah di perumahan. Misalkan. Alamat rumahnya di Jalan Mangga, ya. Di Jalan Mangga nomor 1 atau Jalan Mangga Blok 1 nomor 1. Ya. Nah, rumah kedua itu gak mungkin sama, artinya pasti salah satunya ada yang berbeda. Misalkan tetap Jalan Mangga Blok 1 nomor 2. Nah, Jalan Mangga Blok 1 itu bisa dikatakan dalam jaringan komputer itu yaitu dinamakan dengan network. Nomor 1 dan nomor 2 itu dinamakan dengan host. Ya, artinya host itu berbeda-beda untuk menandakan bahwasanya oh ini alamat rumah yang pertama, oh ini alamat yang rumah yang kedua. Sama halnya dengan perangkat komputer. Oh ini perangkat komputer yang dipakai untuk komputer A dan ini alamat komputer yang dipakai untuk komputer B. Nah, di dalam IP address itu ada network dan ada host. Untuk versi 4, untuk IP address versi 4 itu dibagi menjadi 4 oktet. Ya. Dalam penulisannya ya, atau dalam pemasukan alamat IP address-nya itu dibagi menjadi 4 oktet. Yang pertama, ini contohnya, ini IP address, nanti akan dibahas juga klasifikasian di dalam IP address. 192.168.10.10. Nah, ini network ini nggak bisa berubah, ya. Nah, ini artinya networknya nggak bisa berubah. Tapi hostnya itu bisa berubah. 10, kemudian nanti yang kedua 11, terus 12, 13, gitu kan, untuk hostnya. Ya. Karena untuk menandakan bahwa ini perangkat yang pertama, perangkat kedua, atau artinya alamat IP address yang digunakan untuk komputer 1 atau alamat IP address itu digunakan komputer 2. Nah, oke, ini salah satu contohnya. Oke, nah tadi di dalam IP address itu adanya network dan host partition, yang mana subnet mask digunakan untuk menentukan bagian jaringan dan host. Artinya subnet mask di sini untuk menentukan tadi dari network dan juga host. Nah, selain dari IP address, kita juga memasukkan subnet mask. Ya. Subnet mask untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan host dari alamat IP yang versi 4. Ya. Subnet mask dibandingkan dengan alamat IP versi 4 sedikit demi sedikit dari kiri ke kanan. Artinya nanti di sini muncul untuk subnet mask ini. IP address-nya ini, subnet mask ini. Dari mana Pak ini subnet mask ini? Ini dilihat dari prefix-nya. Kita akan lihat di selanjutnya. Menentukan sub. Oke. Nah ini. Ya. Di munculnya subnet mask itu berdasarkan dari prefix. Ya, prefix line. Prefix line adalah metode yang tidak terlalu rumit yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat subnet mask. Ya. Nah, di dalam IP address versi 4 itu ada pengklasifikasian, ya. Ada kelas A, B, dan C. Nah, yang dibahas di sini atau yang dicontohkan tadi itu kelas C, ya, dengan IP addressnya kelas C. Nah ini prefix range. Ya. Jadi kalau misalkan prefix range-nya /24 ini /24 sehingga subnet masknya 255.255.255.0. Artinya berbedanya prefix ini ya berbeda juga di hasil dari subnet masknya. Nah, jadi subnet masknya itu ditentukan oleh prefix. Oke, ini ya untuk determining logika N untuk penentuan di subnet mask ya. Oke.
Kita bisa baca bersama-sama. IP address. Nah, Pak, kok ini ada 101010 Pak? Nah, di dalam IP address versi 4 ini masing-masing outlet itu memiliki 8 bit. Ya, masing-masing outlet itu memiliki 8 bit, sehingga jumlah IP address versi 4 ini memiliki 32 bit. Jadi masing-masing outlet ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 32. Nah, ini kalau untuk dikonversikan ke dalam biner. Nah, dan ini untuk penentuan misal netmask. Sehingga IP yang 192.168.10.10 itu memiliki subnet 255.255.255.0. Tapi kalau di IP addressnya dengan prefiksnya yang berbeda, prefiksnya misalkan tadi slash berapa? Slash 3 slash 30 ya. Slash 30 berarti subnet masknya bukan 255.255.255.0, tapi 255.255.255.252 ya. Jadi subnet mask ini tergantung dari biasanya nanti ada materi di pertemuan berikutnya mengenai subnet. Nah, kemudian ini yang materi adanya di dalam IP address itu adanya network host atau dalam hal ini broadcast ya. Ada broadcast, ada multicast ya. Sama halnya ketika Anda akan mengirimkan pesan ya, pesan contohnya WA akan mengirimkan ke grup ya. Artinya satu pengiriman pesan itu akan diterima oleh semua orang yang ada di dalam grup tersebut ya. Atau Anda akan kirim pesan ke satu grup tapi pilihan, orangnya pilihan ya. Saya mengirim ke si A, B ya, si C, kemudian sisanya ganti. Ini walaupun dalam satu grup. Di dalam jaringan pun sama ya. Di dalam jaringan pun adanya unicast, broadcast dan multicast ya. Atau dalam hal ini bisa ngirim ke satu orang ya, bisa ke banyak orang dalam satu lingkup jaringan, bisa juga ke pilihan. Nah, walaupun dalam satu lingkup jaringan kita pilih, saya mau ngirim ke komputer 1, komputer 3 dan komputer 5. Nah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita mencoba untuk mempraktikkan dalam membuat IP address yang kita masukkan ke dalam perangkat jaringan komputer. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, di sini sudah ada contoh untuk pemberian IP address. Nah, ibaratkan ini komputer atau laptop ini merupakan klien atau merupakan ini rumah ya, rumah Anda lah. Rumah Anda memiliki alamatnya. Yang masing-masing ini memiliki alamat dengan adanya prefix yang tadi /24 ya. Sehingga subnet masknya yaitu semuanya sama 255.255.255.0 karena prefixnya sama. Yang berbeda yaitu IP addressnya ya. IP address yang dilihat dari hostnya. Untuk komputer pertama hostnya itu 10. Yang laptop hostnya itu 55. Komputer berikutnya atau klien berikutnya yaitu 101. Yang terakhir itu 12. Untuk IP-nya, untuk networknya sama semua. Diibaratkan keempat komputer ini berada dalam satu lingkup komplek perumahan yang sama. Perumahan yang sama, cuma berbeda-beda ininya. Atau dalam jaringan komputernya satu lingkup jaringan komputer karena networknya sama. Ini berbeda dari komputer. Nah, ini kita bisa coba praktekkan ya, menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi Anda buka Cisco Packet Tracer, kemudian Anda coba praktekkan perangkat yang digunakannya yaitu router, switch dan keempat klien menggunakan komputer dan laptop, kemudian masukkan IP-nya dari perangkat. Itu yang pertama sebagai latihan. Kemudian
Untuk praktikum yang kedua ya, atau praktikum yang emang ini nanti Anda setelah selesai dikerjakan itu upload hasilnya atau upload pengerjaan prakteknya di LMS. Nah, ini pun sama ya, memasukkan IP address ke dalam masing-masing perangkat, adanya router dan juga adanya PC. Nah, adanya router dan adanya PC. Nah ini Anda tinggal masukkan IP address-nya aja. Ya, Anda masukkan IP address-nya, pilih perangkat komputer perangkatnya, router, PC, kemudian masukkan IP address-nya, kemudian coba jalankan tes koneksi dengan mengirimkan pesan ataupun juga mengirimkan alamat IP-nya ya, sesuai dengan materi yang sebelumnya ya, tentang protokol ICMP. Oke, ada yang tanyakan? Untuk lebih jelasnya silakan coba Anda praktekkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang mana Cisco Packet Tracer sudah dibahas ya, di pertemuan sebelumnya tentang Cisco Packet Tracer. Jadi tinggal Anda memasukkan perangkat. Oke, 30 menit 15 menit lah cukup lah ya. 15 menit cukup untuk hasil untuk pengerjaannya. Nanti saya cek hasil pengerjaannya, setelah berhasil baru nanti hasilnya diupload di LMS. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut untuk materi tentang subnetting yang masih ada hubungannya dengan IP address, private lane dan sebagainya. Oke, cukup itu saja untuk pertemuan hari ini dan prakteknya nanti jangan lupa diupload ya. Coba kasih waktu sampai sore ini. Ya, hari ini untuk upload hasil praktiknya. Oke, itu saja. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam kuliahan di jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan kegiatan perkuliahan dan mata kuliah jaringan komputer tentang IP address versi 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.